Selamat datang kembali di buku novel dari Audiotune yang berjudul After Divorce, karya Lunox, pengisi suara Momo, bab 13, keinginan satu sama lain. Langsung saja kita dengarkan, cekidot. Dilihatnya Jia dari bawah sampai atas, lalu berhenti di wajah. Menatap lekat-lekat wajah Jia yang semakin banyak ditumbuhi jerawat. Sebuah pemandangan yang membuat mata Alex pedih dan hati yang semakin kesal. Setiap pagi, dia disuguhi pemandangan buruk seperti ini. Apa kamu sedang datang bulan? Jerawatmu itu banyak sekali yang tumbuh. Ucap Alex. 5 tahun hidup bersama Jia membuat Alex cukup memahami istri buruk rupanya itu. Jerawat yang makin banyak ketika Jia memasuki periodenya. Jia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya mengangguk kecil. Apa begitu sulit bagimu untuk merawat diri? Tanya Alex sekali lagi. Rasanya cukup geram untuk tidak membahas itu. Aku selalu memberimu uang kan? Uang itu untuk apa? Suara Alex terdengar semakin tinggi, sementara Jia kesulitan untuk menjawab. Karena semua uang itu akan diambil kembali oleh Sofia, mengatakan jika itu untuk membantu biaya pendidikan Raiden kelak. Bukan hanya aku. Siapapun laki-lakinya tidak akan ada yang betah melihat wajah buruk rupamu itu. Sudahlah, sana pergi. Melihatmu membuat hariku jadi buruk. Jia hanya mampu menelan ludahnya kasar. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jia segera meninggalkan ruangan itu. Namun, langkah kakinya kembali terhenti saat Alex memanggil namanya. Tangan kanan Jia urung untuk membuka pintu. Dia kembali berbalik dan menatap Alex. Aku hanya ingin kamu berpikir satu hal. Jangan hanya menilai semuanya dari sudut pandangmu sendiri. Di pernikahan ini bukan hanya kamu yang tersiksa, tapi aku juga. Ucap Alex. Jia diam terpaku. Sejenak dia memang lupa akan hal itu. Sesaat dia memang merasa hanya dia yang terluka. Dia tidak pernah berpikir dari sudut pandang Alex. Aku punya kehidupanku sendiri. Namun hanya karena kecelakaan itu, hidupku hancur. Aku terpaksa harus menikahi kamu, wanita asing. Dipaksa berpisah dengan seseorang yang sangat aku cintai. Maafkan aku, jawab Jia lirih. Aku minta satu hal padamu. Sebelum kamu pergi, jelaskan pula pada Raiden jika dia nanti akan memiliki ibu sambung, Amora. Jia membeku, bukan karena merasa sesak Alex akan menikah lagi, namun sedih ketika Raiden akan memiliki ibu pengganti. Ketakutan pun mulai mendatangi Jia. Dia sangat takut Amora tidak bisa menerima Raiden dengan hati terbuka. Belum lagi nanti ketika Amora hamil, membuat Jia makin tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Tidak bisakah Raiden ikut denganku saja? Pinta Jia. Matanya mulai terasa panas. Lahar bening itu nyaris tumpah. Jangan egois. Kamu sangat tahu Mama akan menjaga Raiden dengan baik. Kamu belum tentu bisa mendidik Raiden seperti Mama. Raiden sekarang menjadi anak yang pintar itu semua juga berkat Mama. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Jia terdiam. Uruslah dirimu sendiri. Tidak perlu cemaskan Raiden. Jia masih terdiam. Sampai akhirnya dia memberanikan diri untuk meminta satu hal. Bolehkah aku meminta sesuatu? Katakan. Aku akan mengatakan kepada Raiden tentang Amora. Tapi setelah aku pergi, aku mohon jangan buat Raiden membenciku. Pinta Jia. Saat mengatakan itu, air matanya kembali tumpah. Dia memang lemah. Hatinya memang mudah sekali rapuh ketika membicarakan tentang Raiden. Jia hanya perempuan lemah yang mencoba kuat. Dia bahkan dengan buru-buru menghapus air matanya sendiri. Baiklah, aku pastikan Raiden tidak akan membencimu. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Jia benar-benar pergi meninggalkan ruang kerja suaminya. Menghapus kering air mata yang tersisa di pelupuk matanya. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan aku. Jangan lupa like dan follow Momo ya. Aku tunggu di bab berikutnya. Bye-bye. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.